warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman sekalian dan terima kasih kepada Ibu Sriwati Mantek atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 1, untuk membahas tentang ISO 9001. Baiklah, untuk pertama saya paparkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Rifan Arifai AR, kedua, Siti Sahra Salsabila, ketiga, Putri Andari, kemudian Salsabila Lukman, Nur Aziza Ramadhani, Ilyas, Hikmah Ramadhani, Anissa Anjur Fadila, Nur Ariska, Yumiati, Rizky Amalia Putri, Ridwan, Nurul Fadiliani, Nur Cahyanti, Kedepan Saputra, Buse, Anifra Sakina, dan Ferry Indonesia. Di sini saya selaku moderator, dan selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan atau memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Inti dari pembahasan ini yaitu ISO 9001. ISO 9001 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu. Standar ini bertujuan untuk memastikan mutu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu organisasi, termasuk produk atau jasa pangan. ISO 9001 dapat membantu organisasi pangan dalam menjamin kepuasan pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Tangan ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu. ISO 9001 telah direvisi beberapa kali sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1987 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis global yang berubah. Berikut adalah beberapa tanggal dan peristiwa penting dalam sejarah ISO 9001. Pada tahun 1987, edisi pertama ISO 9001 diterbitkan berdasarkan standar Inggris DS 5750, terdiri dari 3 desain model. ISO 9001 untuk desain, pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. ISO 9002 untuk produksi, instalasi, dan pelayanan. Dan ISO 9003 untuk inspeksi akhir dan pengujian. Pada tahun 1994, edisi kedua ISO 9001 diterbitkan dengan beberapa perubahan untuk menekankan jaminan mutu dan tindakan pencegahan. Ketiga, model tetap sama. Pada tahun 2000, edisi ketiga ISO 9001 diterbitkan dengan perubahan besar pada struktur dan konten, mengadopsi pendekatan proses dan memperkenalkan konsep peningkatan berkelanjutan. Ketiga, model digabung dengan menjadi satu standar dengan persyaratan umum untuk semua organisasi. 2008, edisi keempat ISO 9001 diterbitkan dengan perubahan minor untuk menjelaskan beberapa konsep dan menjelaskan dalam standar lain, juga memasukkan beberapa amandemen dari tahun-tahun sebelumnya. 2015, edisi kelima dan terkini dari ISO 9001 diterbitkan dengan perubahan signifikan untuk mencerminkan brand dan tantangan terbaru dalam manajemen mutu, mengadopsi pemikiran berbasis resiko dan struktur tingkat tinggi yang konsisten dengan standar sistem manajemen lainnya, juga memberikan lebih banyak fleksibilitas dan kustomisasi untuk berbagai organisasi. 2023, revisi berikutnya dari ISO 91 diharapkan akan diterbitkan mengikuti proses tinjauan sistematis yang berlangsung setiap 5 tahun. Waktu implementasi untuk sertifikasi ISO 91 dapat bervariasi tergantung pada ukuran, kompleksitas, dan kewenangan organisasi. Biasanya, bisnis kecil hingga menengah yang relatif rendah kompleksitasnya dan memiliki tingkat kontrol mutu yang baik dapat menyelesaikan proses ISO dalam waktu 3-6 bulan. Perusahaan berskala besar yang lebih kompleks, misalnya mereka mungkin mempekerjakan pekerjaan shift malam
menerapkan sistem manajemen mutu. Sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum mengajukan audit sertifikasi. Yang kedua, menyiapkan dokumen. Harus menyiapkan dokumen-dokumen yang mencakup kebijakan mutu, sasaran mutu, prosedur, instruksi kerja, rekaman mutu, dan bukti pelaksanaan sistem. Yang ketiga, memilih badan sertifikasi yang terakreditasi. Harus memilih badan sertifikasi yang terakreditasi dan sesuai dengan kebutuhan. Harus menandatangani dan menyetujui penawaran dari badan sertifikasi tersebut. Menjalani 2 tahap proses audit. Harus menjalani proses audit yang terdiri dari 2 tahap, yaitu audit kesiapan dan audit kelapangan. Audit ini bertujuan untuk memeriksa ketaatan dan kinerja sistem manajemen mutu terhadap standar ISO 9001. Yang kelima, memperbaiki temuan audit. Harus memperbaiki temuan-temuan audit jika ada dan mengirimkan bukti perbaikan kepada auditor. Jika auditor puas dengan hasil perbaikan, maka akan dinyatakan lulus. Maka akan dinyatakan lulus audit dan berhak menerima sertifikat ISO 9001. Sertifikat ISO 9001 berlaku 3 tahun. Selama masa berlaku tersebut, menjaga kualitas sistem manajemen mutu dan melakukan audit internal secara berkala dan juga akan diaudit oleh badan sertifikasi dalam periode tertentu, biasanya setiap 6 bulan atau setahun sekali, yang disebut dengan surveillance audit. Setelah 3 tahun harus mengajukan audit resertifikasi untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat ISO 9001. Nah, di sini ada prinsip ISO 9001 tentang pangan. Yang pertama, kita fokus pada pelanggan, di mana organisasi pangan harus memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, serta memenuhi persyaratan dan meningkatkan kepuasan mereka. Yang kedua ada kepemimpinan, yaitu pemimpin organisasi pangan harus menetapkan visi, misi, dan tujuan yang sesuai dengan mutu dan keamanan pangan, serta memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga ada keterlibatan orang, di mana orang-orang di semua tingkat organisasi pangan harus memiliki kompensasi, kesadaran, dan tanggung jawab yang sesuai dengan peran mereka dalam sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, serta berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan. Yang keempat ada pendekatan proses, di mana organisasi pangan harus mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan proses-proses yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan, serta memastikan interaksi yang efektif antara proses-proses tersebut. 5. Ada peningkatan. Organisasi pangan harus secara terus-menerus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu dan keamanan pangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Nomor 6. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Organisasi pangan harus mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data dan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan. Dan yang terakhir nomor 7, manajemen hubungan. Organisasi pangan harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti supplier, distributor, pelanggan, regulator, dan masyarakat untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian persyaratan mutu dan keamanan pangan. Contoh penerapan ISO 9001 pada industri pangan. PT Brahma Packers Indonesia atau BPP dan Bani adalah perusahaan yang memproduksi kain. Perusahaan ini menerapkan SLS berdasarkan ISO 9001 sampai 2000 dan sistem manajemen keamanan pangan atau SMKP. Berdasarkan sistem HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point dengan menerapkan ISO 9001. Perusahaan ini dapat meningkatkan pengendalian mutu dan keamanan pangan produknya, memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi, serta meningkatkan daya saing pasar global. Selanjutnya, manfaat penerapan ISO 9001. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kedua, jaminan kualitas produk dan proses. Ketiga, meningkatkan produktivitas produk.
perusahaan. Keempat, meningkatkan motivasi moral dan kinerja karyawan. Kelima, sebagai alat analisa kompetitor perusahaan. Keenam, meningkatkan hubungan saling menguntungkan dan dengan pemasok. Ketujuh, meningkatkan cost efisiensi dan keamanan produk. Kedelapan, meningkatkan komunikasi internal. 9, meningkatkan image positif perusahaan. 10, sistem dan dokumentasi. Dan terakhir, media untuk pelatihan dan pendidikan. Adapun beberapa keuntungan dari menerapkan ISO 9001, yang pertama yaitu peningkatan kualitas. ISO 9001 membantu organisasi meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka dengan menetapkan standar yang ketat. Yang kedua, efisiensi operasional. Standar ini mempromosikan efisiensi dalam proses operasional, mengurangi limbah dan biaya. Adapun yang ketiga, kepercayaan pelanggan. Sertifikasi ISO 9001 dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan karena menunjukkan kualitas dan komitmen terhadap mutu. Yang keempat, kepatuhan hukum. Menerapkan ISO 9001 membantu organisasi mematuhi peraturan dan persyaratan hukum terkait produk atau layanan mereka. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. ISO 9001 mendorong siklus perbaikan berkelanjutan dengan fokus pada pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Yaitu akses kepatuhan internasional. Sertifikasi ISO 9001 seringkali menjadi kesempatan bisnis pasar internasional. Yang ketujuh, manajemen risiko. Ini membantu organisasi memverifikasi dan mengolah risiko yang terkait dengan operasi mereka. 8, meningkatkan reputasi. ISO 9001 dapat meningkatkan reputasi organisasi karena menunjukkan komitmen terhadap mutu dan keuangan pelanggan. Yang berbeda yaitu kolaborasi yang lebih baik. Dengan fokus pada pemahaman pelanggan yang dapat komunikasi serta yang baik, ISO 9001 dapat meningkatkan kolaborasi dalam organisasi. Yang terakhir yaitu meningkatkan berkelanjutan. Dengan mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi, ISO 9001 dapat mendukung praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Kelemahan menerapkan ISO 9001. 1. Biaya implementasi. Implementasi ISO 9001 bisa mahal. Ini termasuk biaya sertifikasi, pelatihan karyawan, perangkat lunak, dan penyesuaian proses. Kedua, waktu dan tenaga. Menerapkan standar ISO 9001 memerlukan waktu dan tenaga yang signifikan dari tim manajemen dan karyawan. Ketiga, fokus pada dokumentasi. ISO 9001 dapat mendorong fokus berlebihan pada dokumentasi dan administrasi yang kadang-kadang mengabaikan tujuan sebenarnya dari perbaikan mutu. Keempat, dengan kesalahan interpretasi. Kesalahan dalam menginterpretasikan persyaratan ISO 9001 dapat mengarah pada pelaksanaan yang tidak efektif. Yang kelima, tidak selalu sesuai. Tidak semua organisasi, terutama yang kecil, mungkin merasa cocok atau memiliki sumber daya untuk menerapkan ISO 9001 dengan baik. Yang keenam, birokrasi yang berlebihan. Standar ini bisa menciptakan birokrasi yang berlebihan jika tidak diimplementasikan dengan bijak. Tidak selalu meningkatkan inovasi. Fokus pada kepatuhan dan kualitas bisa membuat organisasi kurang inovatif jika tidak diimbangi dengan praktik inovasi yang sesuai. Yang kedelapan, kesulitan dalam mengukur keberhasilan. Menentukan bagaimana ISO 9001 telah meningkatkan kinerja bisa sulit karena faktor luar seperti perubahan pasar juga mempengaruhi hasil. Yang kesembilan, sertifikasi tidak menjamin kualitas. Meskipun sertifikasi ISO 9001 menunjukkan ketaatan terhadap standar, itu tidak selalu menjadi produk atau layanan yang berkualitas. Yang ke-10, tidak selalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Meskipun tujuan ISO 9001 adalah memenuhi kepuasan pelanggan, kesuksesan sebenarnya dalam hal ini itu dapat bervariasi.
Nah, tadi pembahasan tentang ISO 9001. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang kesimpulannya. Kesimpulannya itu ISO 9001 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu di organisasi. ISO 9001 bertujuan untuk meningkatkan kinerja, kepuasan pelanggan, dan peningkatan berkelanjutan. ISO 9001 tahun 2015 adalah versi terbaru dari standar ini yang diterbitkan pada tahun 2015. ISO 9001 tahun 2015 mengadopsi pendekatan berbasis risiko dan memperkuat peran manajemen puncak dalam sistem manajemen mutu. Sekian dari pembahasan kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.